Pernahkah kamu melihat orang yang tega menghancurkan sebuah hubungan demi kesenangannya sendiri? Mereka mungkin terlihat bahagia di awal, merasa menang, merasa di atas angin. Seakan-akan dia tidak peduli dengan hati yang sudah dia lukai. Tapi jangan salah, hukum kehidupan tidak pernah tidur. Dan apa yang mereka tanam, pasti akan kembali pada diri mereka sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas di video ini. 10 pertanda karma akan datang di hubungan perselingkuhan. Dengarkan baik-baik, karena setiap poinnya bisa membuka matamu tentang bagaimana hidup sebenarnya bekerja. Mari kita mulai. 1. Hubungan dari pengkhianatan pasti runtuh oleh pengkhianatan. Hubungan yang dimulai dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar punya pondasi yang kuat. Ia lahir dari kebohongan, tumbuh dari rasa curiga, dan bertahan dengan penuh ketidakpastian. Bagaimana mungkin sesuatu yang berawal dari kebusukan bisa berakhir dengan keindahan? Cepat atau lambat, kebohongan yang menjadi fondasi itu akan runtuh dengan sendirinya. Ketika seseorang tega mengkhianati pasangan lamanya demi cinta baru, sesungguhnya ia sedang menciptakan pola bahwa dalam hidupnya, pengkhianatan adalah jalan keluar. Pola bahwa ketika bosan, ketika ada masalah, ketika tergoda, maka meninggalkan dan berpaling adalah jawabannya. Dan pola itu tidak akan hilang hanya karena pasangan barunya berbeda. Inilah mengapa orang yang merebut pasangan orang lain jarang bisa benar-benar damai. Setiap kali pasangan barunya tersenyum pada orang lain, hatinya diliputi rasa was-was. Setiap kali pasangan barunya sibuk dan sulit dihubungi, bayangan pengkhianatan muncul kembali. Karena jauh di dalam hati, ia tahu bahwa orang yang pernah tega mengkhianati bisa melakukannya lagi. Sebuah hubungan sehat dibangun dengan komitmen, kejujuran, dan kesetiaan. Namun hubungan dari pengkhianatan dibangun dengan kebohongan, pelarian, dan nafsu sesaat. Apakah bisa bertahan lama? Hampir mustahil. Sebab sesuatu yang lahir dari luka orang lain, pada akhirnya akan melahirkan luka yang sama bagi dirinya. Awalnya mungkin terasa manis, ada euforia, ada gairah, ada perasaan seperti memiliki dunia sendiri. Namun manis itu hanya sesaat, karena setelah itu, racun mulai bekerja. Racun berupa rasa curiga, kecemasan, dan takut ditinggalkan. Karma bekerja dengan cara halus, tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar yang langsung terlihat. Seringkali, ia hadir sebagai kegelisahan yang terus menggerogoti hati sedikit demi sedikit. Mereka bisa tersenyum di depan banyak orang, tapi hatinya gelisah dan tak pernah damai. Hubungan semacam ini seringkali berakhir dengan pertengkaran kecil yang membesar. Masalah sepele bisa jadi api besar, karena ada luka lama yang belum selesai. Dan di balik semua pertengkaran itu, selalu ada bisikan. Kalau dulu dia bisa mengkhianati pasangannya, apa jaminan dia akan setia? Kalimat itu menghantui, merusak rasa percaya, dan mematikan cinta perlahan. Sungguh tragis, mereka yang dulu tega membuat orang lain menangis, akhirnya menangis dengan cara yang sama. Mereka yang dulu berani merobek hati orang lain, akhirnya hatinya pun robek di tempat yang sama. Itulah balasan paling nyata, merasakan rasa sakit yang pernah ditorehkan pada orang lain. Dan itu bukan kutukan, melainkan hukum alam yang tidak bisa dihindari. Setiap pengkhianatan selalu meninggalkan bekas. Bekas itu menempel di jiwa, menempel di hati, dan terus terbawa ke hubungan berikutnya. Inilah sebabnya, hubungan dari pengkhianatan jarang memberi kebahagiaan yang tulus. Karena jiwa mereka tidak pernah bersih dari jejak luka yang pernah mereka ciptakan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Pada akhirnya, hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Setiap senyum bisa terasa seperti ancaman. Setiap jarak bisa terasa seperti tanda bahaya. Setiap cinta terasa rapuh karena dasarnya bukan kejujuran. Mereka mungkin mencoba menutupi dengan kebahagiaan semu. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Hati tahu bahwa sesuatu yang diambil dengan cara salah tidak akan pernah memberi rasa damai. Dan ketidakdamaian itu adalah bentuk karma yang paling nyata. Karena itu, kalau hari ini ada yang tergoda untuk membangun cinta di atas luka orang lain, pikirkan kembali. Jangan biarkan diri terjebak dalam lingkaran karma yang menyakitkan. Lebih baik kehilangan seseorang
daripada kehilangan kedamaian seumur hidup. Sebab hubungan yang lahir dari pengkhianatan pasti akan runtuh oleh pengkhianatan. 2. Setiap pelukan berubah jadi curiga. Pelukan biasanya menjadi simbol rasa aman. Pelukan adalah tanda cinta, tanda diterima, tanda dimiliki sepenuhnya. Namun, dalam hubungan yang lahir dari pengkhianatan, pelukan kehilangan maknanya. Alih-alih menenangkan, ia justru menimbulkan tanda tanya besar. Ketika seseorang pernah merebut pasangan orang lain, ia tahu persis rasanya bermain di balik pelukan. Ia tahu bahwa pelukan bisa saja hanya topeng, penutup dari sebuah kebohongan. Maka, setiap kali dipeluk, ia teringat pada apa yang pernah ia lakukan dulu. Hatinya berbisik, kalau aku dulu bisa menipu dengan pelukan, apa dia juga begitu padaku sekarang? Itulah ironi paling pahit dari cinta yang lahir dari perselingkuhan. Dekapan yang seharusnya jadi obat, berubah jadi luka baru. Setiap sentuhan lembut malah terasa dingin. Dan setiap keintiman justru melahirkan rasa tidak percaya. Rasa curiga itu tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan. Awalnya hanya satu pertanyaan kecil, lalu menjadi bisikan yang terus berulang, hingga akhirnya berubah menjadi keyakinan yang menghantui setiap kebersamaan. Mereka bisa saling tersenyum di depan orang lain, namun di balik senyum itu, hati mereka penuh keraguan. Satu pelukan bisa menghadirkan ribuan pikiran negatif. Apalagi jika pasangan baru mereka sedikit berubah sikap, rasa curiga langsung meledak. Inilah racun yang diam-diam bekerja, racun yang perlahan menggerogoti rasa cinta. Bukan karena tidak ingin percaya, tapi karena tahu sejarah hubungan itu sendiri. Siapa yang tega mengkhianati sekali, bisa melakukannya 2 kali. Setiap kehangatan pun terasa palsu, karena cinta yang diwarnai curiga tidak pernah benar-benar hangat. Ia hanya dingin yang disamarkan dengan pelukan. Ia hanya rasa takut yang diselimuti dengan senyuman. Pelukan berubah jadi medan perang batin. Orang lain melihatnya mesra, tapi di dalam hati penuh pertanyaan. Apakah pelukan ini tulus? Ataukah hanya jeda sebelum luka berikutnya datang lagi? Hubungan yang sehat seharusnya memberi rasa aman. Namun dalam cinta dari pengkhianatan, tidak ada rumah yang nyaman. Setiap detik ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap detik ada rasa takut ditinggalkan dengan cara yang sama. Dan semakin lama, curiga itu membunuh cinta pelan-pelan. Ia membuat hati lelah, jiwa hampa, dan hubungan penuh pertengkaran kecil. Bukan karena masalah besar, melainkan karena ketidakpercayaan. Dan tanpa kepercayaan, cinta mati perlahan. Inilah karma yang datang dalam wujud sederhana. Bukan bencana besar, tapi kegelisahan yang terus hidup di dada. Bukan kehilangan seketika, tapi kehilangan rasa damai sedikit demi sedikit. Hingga pelukan yang seharusnya jadi surga, terasa seperti penjara. Mereka yang dulu tega membuat orang lain menangis, kini harus menelan air matanya sendiri. Mereka yang dulu merampas kehangatan rumah orang lain, kini kehilangan kehangatan dalam rumahnya sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil, bahwa setiap pelukan tak lagi terasa murni. Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketika dasar cinta adalah luka orang lain, maka hasil akhirnya hanya luka baru. Dia boleh menutupi rasa curiga dengan tawa. Dia boleh berpura-pura percaya dengan senyum. Namun hati tidak bisa dibohongi. Hati selalu tahu kapan cinta itu murni dan kapan cinta itu palsu. Karma tidak selalu hadir dalam bentuk kehilangan besar. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang terus hidup tanpa henti. Kadang ia datang dalam pelukan yang tidak lagi hangat. Kadang ia menyamar menjadi cinta, tapi terasa dingin saat dirasakan. Maka berhati-hatilah membangun cinta di atas air mata orang lain. Sebab apa yang lahir dari pengkhianatan hanya akan berputar dalam lingkar curiga. Dan pada akhirnya, pelukan yang seharusnya jadi damai justru terasa seperti siksaan. Itulah hukuman yang tak bisa dihindari. 3. Tidur mereka tak lagi tenang, hati terus gelisah. Ketenangan tidur adalah hadiah bagi hati yang jujur. Orang yang hidup dengan setia bisa memejamkan mata tanpa rasa takut. Ia bisa beristirahat karena tidak ada rahasia yang membebaninya. Namun, bagi pelaku perselingkuhan,
tidur justru menjadi mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Saat malam tiba, rasa bersalah mulai berbisik. Di balik selimut, pikirannya berlari ke masa lalu. Ia teringat wajah orang yang pernah disakiti, teringat janji yang pernah diingkari. Semua itu muncul seperti bayangan yang tak mau pergi. Mereka mungkin bisa menutup mata, tapi tidak bisa menutup hati. Hati yang kotor tidak pernah bisa diam. Ia selalu gelisah, selalu terjaga, selalu merasa ada yang salah. Bahkan di tengah malam, ketika semua orang tenang, batin mereka tetap bergejolak. Kebohongan adalah beban yang berat. Setiap kali mereka mencoba tidur, ingatan akan kebohongan itu muncul lagi. Mereka takut rahasianya terbongkar. Mereka takut suatu hari kebenaran menghancurkan semuanya. Tidur menjadi singkat, terputus-putus, dan tidak menenangkan. Mereka sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk datang silih berganti. Dan setiap mimpi itu membawa pesan yang sama. Karma sedang menunggu. Hati yang gelisah tidak bisa ditipu dengan harta, dengan tawa, atau dengan cinta semu. Ia tahu betul ada sesuatu yang tidak beres. Dan rasa itu semakin kuat seiring waktu. Hingga pelaku perselingkuhan merasa hidupnya dikejar bayangan. Bayangan itu bisa muncul kapan saja. Saat sedang sendirian, saat melihat pasangan barunya sibuk, bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja. Gelombang cemas datang tiba-tiba tanpa alasan jelas. Namun sebenarnya, alasan itu sudah ada di dalam hati sejak lama. Inilah hukuman yang tidak bisa dihindari. Tidak ada polisi yang mengejar, tidak ada hakim yang menghukum. Namun, hati mereka menjadi penjara yang sesungguhnya. Dan rasa bersalah itu adalah sipir yang tidak pernah tidur. Hidup dengan hati gelisah adalah siksaan. Karena gelisah itu membunuh sedikit demi sedikit. Ia merampas senyum, merusak rasa syukur, dan menghilangkan ketenangan jiwa. Orang lain melihat mereka bahagia, tapi sebenarnya batin mereka retak. Semua ini adalah bentuk karma yang nyata. Karma tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk malam-malam panjang tanpa tidur. Terkadang ia hadir dalam detak jantung yang berlari tanpa sebab. Tidur adalah cermin jiwa. Jika jiwa dipenuhi kebohongan dan dosa, maka tidur pun ikut berantakan. Dan bagi mereka yang membangun cinta di atas perselingkuhan, tidur tenang hanyalah mimpi. Yang ada hanyalah malam yang penuh keresahan. Setiap orang butuh istirahat untuk memulihkan tenaga. Namun pelaku perselingkuhan jarang benar-benar mendapatkannya, karena batinnya terus berperang dengan dirinya sendiri. Dan peran itu membuatnya kelelahan setiap hari. Gelisah adalah karma yang paling halus. Tidak terlihat oleh mata orang lain, tapi sangat menyiksa dari dalam. Mereka bisa tertawa keras, bisa bergaya bahagia, tapi hatinya terus berteriak. Dan teriakan itu terdengar paling jelas saat dunia sudah sunyi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Karma tidak selalu menghantam dari luar. Seringkali, ia bekerja dari dalam hati. Ia menjadikan gelisah sebagai teman setia. Ia menjadikan malam sebagai mimpi buruk yang terus menghantui. Hidup tanpa tidur yang damai sama artinya dengan hidup tanpa kebahagiaan. Tubuh lelah, jiwa hampa, dan pikiran kacau. Inilah balasan yang tidak bisa mereka hindari. Balasan dari luka yang pernah mereka berikan pada orang lain. Maka jangan pernah remehkan ketenangan hati. Sebab tidur yang nyenyak adalah tanda jiwa yang bersih. Dan jiwa yang bersih hanya dimiliki oleh mereka yang setia. Karena pengkhianatan mungkin memberi kesenangan sesaat, tapi tidak pernah memberi tidur yang tenang. 4. Manisnya sebentar, racunnya selamanya. Awal perselingkuhan seringkali terasa manis. Ada degup jantung yang berbeda. Ada rasa dikejar dan dikejar balik. Semua terasa seperti candu yang membuat lupa segalanya. Namun, manis itu hanya sesaat. Ia seperti gula yang larut cepat, meninggalkan sisa pahit yang jauh lebih lama. Dan sisa pahit itu menempel di hati tanpa bisa dihapus. Banyak yang terjebak karena tidak bisa menolak manisnya awal. Padahal, setelah gairah mereda, realitas segera menampak. Rasa bersalah datang, ketidakpercayaan muncul, dan kebahagiaan yang dikejar berubah jadi penyesalan. Perselingkuhan memang mirip racun. Rasanya bisa menggoda,
bahkan membuat ketagihan. Tetapi sedikit demi sedikit, ia merusak jiwa. Ia membuat hati kehilangan arah dan kehilangan damai. Manis yang sebentar itu membuat mereka buta. Mereka rela menghancurkan rumah tangga. Mereka rela membuat orang lain menangis. Semua demi kesenangan singkat yang segera pudar. Lalu setelah manis itu hilang, apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah luka. Luka bagi pasangan yang dikhianati, dan luka bagi dirinya sendiri yang tak pernah benar-benar bahagia. Racun itu bekerja diam-diam. Ia menanamkan rasa takut di dalam hati. Ia membuat hubungan baru penuh kecurigaan. Ia membuat hidup kehilangan ketenangan sejati. Manis yang sebentar itu bisa membuat lupa. Lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesetiaan. Lupa bahwa cinta sejati tidak menyakiti. Dan lupa bahwa karma selalu datang tepat waktu. Banyak orang akhirnya sadar setelah terlambat. Ketika hubungan baru mulai retak, ketika kepercayaan tidak pernah terbentuk, ketika kebahagiaan terasa semakin jauh dari genggaman, mereka akhirnya tahu perselingkuhan hanya racun, bukan jalan keluar dari masalah, bukan tempat untuk menemukan cinta sejati, hanya jalan pintas menuju penderitaan. Dan racun itu tidak hanya merusak hubungan, ia juga merusak diri pelakunya. Ia membuat batin kosong. Ia membuat tidur gelisah dan membuat hati tak pernah tenang. Manis sebentar bisa menghipnotis, tapi racunnya akan melekat selamanya. Bahkan ketika hubungan itu sudah lama selesai, bayangan dosanya tetap menghantui setiap langkah hidup. Inilah mengapa karma terasa berat, karena yang dulu terasa menyenangkan, justru menjadi sumber penyesalan. Manis yang sebentar berubah jadi jerat, dan racun yang ditanam akhirnya diminum sendiri. Renungan untukmu di poin 4 ini. Perselingkuhan selalu tampak indah di awal, tapi keindahan itu semu, seperti fata morgana. Ketika dikejar, ia memuaskan. Ketika digenggam, ia berubah jadi racun. Manis yang sebentar tidak sebanding dengan racun yang abadi. Kebahagiaan singkat tidak layak ditukar dengan penderitaan panjang. Hati yang tenang jauh lebih berharga, dan kesetiaan jauh lebih indah daripada cinta terlarang. Karma selalu mengajarkan dengan caranya sendiri. Ia memperlihatkan bahwa dosa kecil bisa berbuah derita besar. Ia mengingatkan bahwa apa yang terasa manis bisa menjadi sumber pahit, dan pahit itu seringkali lebih lama tinggal di hati. Karena itu, berhati-hatilah pada manis sesaat. Jangan biarkan diri terjebak pada racun yang akan menghancurkan hidupmu. Lebih baik kehilangan kesenangan singkat daripada kehilangan ketenangan seumur hidup. 5. Harga diri hancur. Orang sekitar menjauh. Perselingkuhan memang tampak manis di awal. Ada sensasi terlarang yang membuat pelakunya merasa hebat, seolah ia punya sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tapi bayangan indah itu selalu punya sisi gelap yang menunggu saatnya menyerang. Harga diri adalah hal yang sulit dibangun, namun bisa runtuh hanya dengan satu keputusan salah. Ketika seseorang memilih selingkuh, ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ia mungkin merasa pintar menutupi, tapi kebohongan selalu meninggalkan jejak. Dan ketika rahasia terbongkar, bukan hanya pasangan yang kecewa, tapi orang-orang sekitar pun ikut menilai. Tak ada yang lebih memalukan selain dipandang rendah karena mengkhianati kepercayaan. Mereka yang dulu hormat bisa berubah jadi sinis. Teman yang dulu dekat bisa tiba-tiba menjaga jarak. Keluarga pun bisa merasa malu karena ulahmu sendiri. Harga diri runtuh bukan hanya karena diketahui selingkuh, tetapi juga karena kehilangan cermin diri. Orang yang selingkuh sering sulit menatap dirinya sendiri dengan bangga. Dalam hati kecil, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan itu kotor dan tidak terhormat. Saat itu, rasa percaya diri lenyap. Setiap tatapan orang terasa menghakimi. Setiap bisikan kecil seolah membicarakan keburukanmu. Dan perlahan, kamu kehilangan pegangan tentang siapa dirimu sebenarnya. Lingkungan punya cara yang kejam untuk menyingkirkan pengkhianat. Tidak selalu dengan kata-kata langsung. Kadang cukup dengan jarak yang diciptakan diam-diam. Teman berhenti mengajakmu, keluarga lebih dingin dari biasanya. Orang-orang mulai berhati-hati mempercayaimu. Pada akhirnya,
Kamu jadi asing di tempat yang dulu penuh kehangatan. Senyum orang tidak lagi tulus. Ucapan selamat tidak lagi tulus. Kehadiranmu dianggap mengganggu. Dan inilah ironi terbesar. Hubungan terlarang yang dulu memberi ilusi kebahagiaan, justru membuatmu kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan tidak bisa lahir dari pengkhianatan. Harga diri yang hancur sulit diperbaiki. Butuh waktu, penyesalan mendalam, dan perubahan nyata. Namun luka dari orang sekitar tidak mudah sembuh. Sekali kamu dianggap pengkhianat, sulit mengembalikan kepercayaan penuh. Karma tidak selalu berupa bencana besar. Kadang ia datang dengan cara paling halus, dengan membuatmu kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang penting, dan membuatmu merasa sendirian, meski banyak orang di sekelilingmu. Pada titik itu, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa harga diri lebih berharga dari sekedar kesenangan sesaat, dan sekali kamu merobohkannya, butuh seumur hidup untuk membangunnya kembali. Itulah harga yang harus dibayar oleh orang yang memilih jalan perselingkuhan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Setiap pengkhianatan mungkin terasa manis di awal, tapi dunia punya cara halus untuk menghukum. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan cinta terlarang. Harga diri tidak bisa ditukar dengan pelukan sesaat. Dan rasa hormat orang lain tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Semua itu akan runtuh begitu kebenaran terungkap. Perselingkuhan mungkin membuatmu merasa menang sebentar, tapi itu kemenangan palsu yang meracuni hatimu. Sampai akhirnya kamu berdiri sendirian, tak lagi dipercaya, tak lagi dihormati. Renungkan baik-baik, apakah kesenangan sesaat sepadan dengan rasa malu yang panjang? Apakah pelukan singkat sepadan dengan hilangnya kepercayaan? Dan apakah harga diri yang hancur bisa dipulihkan dengan mudah? 6. Cemburu jadi senjata yang menusuk balik. Cemburu adalah racun yang diam-diam merusak dari dalam. Awalnya terlihat kecil, hanya rasa waspada, hanya sekadar ingin tahu. Namun ketika perselingkuhan hadir, cemburu berubah wujud. Ia tak lagi menjadi tanda cinta, tapi berubah menjadi senjata yang menyiksa balik pelakunya. Orang yang berselingkuh selalu berpikir dirinya unggul. Mereka merasa punya kendali, merasa bisa memiliki dua hati sekaligus. Namun apa yang mereka tanam, itu pula yang akan tumbuh. Ketika mereka mengkhianati, mereka juga menubuhkan ketakutan bahwa suatu hari akan dikhianati kembali. Cemburu yang dulu mereka remehkan kini jadi bayangan menakutkan. Setiap pesan masuk di ponsel pasangannya bisa membuat dada sesak. Setiap senyum kecil yang bukan untuk mereka bisa menyalakan amarah. Dan setiap pulang terlambat jadi awal curiga yang tak pernah berakhir. Karma itu sederhana. Jika seseorang pernah tega berkhianat, maka ia tahu persis bagaimana sakitnya dikhianati. Dan pengetahuan itu menjadi bom waktu dalam pikirannya. Ia hidup dengan paranoia, dengan ketidaktenangan, dengan bayangan balasan yang mungkin datang kapan saja. Cemburu lalu berubah jadi jerat. Mereka tidak bisa percaya pada pasangannya. Mereka tidak bisa percaya pada dirinya sendiri. Dan mereka tidak bisa percaya pada cinta yang mereka jalani. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah bisa tumbuh sehat. Ia berdiri di atas fondasi rapuh. Dan cemburu adalah palu yang menghantam fondasi itu berkali-kali. Pelan tapi pasti, hubungan itu runtuh oleh tangan mereka sendiri. Sakitnya cemburu itu jauh lebih tajam dibanding sakit hati biasa. Karena ia datang dari rasa takut kehilangan sesuatu yang direbut dengan cara kotor. Mereka tahu hubungan itu bukan milik mereka seutuhnya. Dan rasa takut kehilangan itu membuat mereka tersiksa setiap hari. Pada akhirnya, cemburu itu seperti pisau bermata dua. Bila dipakai untuk melukai orang lain, tapi justru berbalik melukai diri sendiri. Mereka tidak bisa lari dari rasa itu. Setiap hari jadi siklus menuduh, curiga, bertengkar, lalu menyesal. Di sini, cemburu bukan lagi tanda cinta. Ia berubah menjadi pengingat sebuah dosa yang dilakukan. Menjadi cermin yang memantulkan luka yang pernah mereka berikan. Dan kini luka itu menuntut balasan dengan cara yang paling menyiksa, yaitu dari dalam hati mereka sendiri. Renungan untukmu di poin 6 ini. Cemburu adalah karma yang paling kejam, karena ia tidak datang dari luar,
tetapi dari pikiran sendiri yang tak pernah tenang. Hubungan yang lahir dari kebohongan tidak akan pernah bisa membawa rasa aman, karena yang mereka dapatkan hanyalah ilusi kebahagiaan sesaat. Kita bisa belajar dari sini bahwa mengkhianati cinta hanya menciptakan lingkaran penderitaan, dan cemburu akan selalu menjadi bayangan setia yang menghantui pelaku dengan tusukan tak terlihat. Maka sebelum tangan kita melukai, ingatlah bahwa dunia ini berputar. Apa yang kamu tanam akan selalu kembali pada dirimu sendiri. 7. Bahagia terasa kosong dan palsu. Awalnya, hubungan terlarang sering dibungkus dengan euforia. Ada rasa deg-degan yang dianggap cinta. Ada sensasi melawan aturan yang terasa seperti kebebasan. Tapi semua itu hanya sementara. Seiring waktu, rasa manis itu berubah hambar. Pertemuan yang dulu penuh gairah menjadi rutinitas yang melelahkan. Janji-janji indah terdengar sama, tanpa makna. Kebahagiaan yang dikejar terasa semakin tipis. Inilah titik di mana kebahagiaan palsu mulai menunjukkan wajah aslinya. Tawa bersama terasa dipaksakan. Pelukan tidak lagi menghangatkan. Hati mulai bertanya, apa semua ini sepadan? Di permukaan, mereka mungkin terlihat bahagia. Mereka mengunggah senyum di media sosial. Mereka berkata bahwa akhirnya menemukan pasangan sejati. Namun di balik itu, batin mereka bergejolak. Rasa bersalah terus menggerogoti dari dalam. Kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain tidak bisa bertahan lama. Ada beban yang tidak bisa ditutupi dengan senyum palsu. Setiap hari terasa seperti panggung sandiwara. Hubungan itu tidak punya pondasi yang sehat. Ia dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Apapun yang tumbuh di atas kebohongan, pada akhirnya akan rapuh. Itulah hukum kehidupan yang tak bisa dihindari. Kebahagiaan sejati lahir dari kejujuran. Ia lahir dari ketenangan hati, bukan dari hasrat sesaat yang membakar lalu padam. Dan perselingkuhan tidak pernah bisa memberikannya. Orang yang berselingkuh akan terus merasa kurang. Apapun yang dilakukan, ada ruang kosong di dalam jiwa mereka. Mereka mungkin tertawa, tetapi batin terasa sepi. Mereka mungkin berpelukan, tapi hati tetap dingin. Lambat laun, semua yang dulu dianggap manis terasa pahit. Mereka menyadari hubungan itu tidak menyembuhkan luka, malah menambah luka baru yang lebih dalam. Bahagia berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Karma bekerja dengan halus, bukan hanya berupa kehilangan atau balasan nyata, tetapi lewat rasa hampa yang terus menghantui. Seakan apapun yang diraih tidak pernah cukup. Hidup bersama orang yang dulu menjadi selingkuhan tidak lagi terasa istimewa. Rasa penasaran hilang, digantikan kejenuhan. Yang tersisa hanya dua orang dengan masa lalu yang kotor. Mereka tahu, cinta itu sudah ternoda sejak awal. Di hati kecil, ada rasa malu yang tidak bisa ditutupi. Malu pada diri sendiri, pada masa lalu, pada apa yang telah dihancurkan. Dan semakin lama, rasa malu itu berubah menjadi penyesalan. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Mereka akan menyadari, apa yang mereka sebut cinta hanyalah ilusi. Bahagia yang mereka kejar hanyalah bayangan. Kosong, dingin, dan tidak pernah nyata. Dan itulah hukuman paling berat yang harus mereka tanggung. Renungan untukmu di poin 7 ini. Bahagia sejati tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Apa yang tampak indah di luar, sering kali rapuh di dalam. Hubungan terlarang mungkin memberi rasa manis sesaat, tapi akhirnya hanya menyisakan pahit yang mendalam. Kosongnya hati adalah bentuk karma yang paling sunyi. Tidak ada tawa yang bisa menutupinya. Tidak ada pelukan yang bisa menyembuhkannya. Hanya penyesalan yang menjadi teman abadi. Jika kebahagiaan terasa palsu, itu tanda bahwa jalan yang ditempuh salah. Kebahagiaan sejati tidak membuatmu resah. Ia memberi ketenangan, bukan ketakutan. Ia memberi kedamaian, bukan rasa bersalah. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih cinta. Jangan tergoda pada kilau semu yang menipu. Lebih baik terluka karena ditinggalkan dengan jujur, daripada tersenyum dalam kepalsuan yang menghancurkan jiwa. 8. Rasa bersalah jadi bayangan yang menghantui.
Setiap perselingkuhan mungkin dimulai dengan rasa manis semu. Ada perasaan menang, perasaan diinginkan, atau bahkan perasaan berkuasa. Namun setelah itu, waktu akan membuka sisi lain yang lebih gelap. Dan di balik semua euforia sesaat, ada satu hal yang pasti muncul, rasa bersalah. Rasa bersalah ini tidak selalu langsung datang. Kadang ia muncul di malam-malam sepi, saat seseorang menatap langit-langit kamar dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Bayangan itu akan terus mengintai. Ia muncul di tengah tawa. Ia muncul ketika pasangan sah tersenyum tulus. Ia muncul saat anak-anak memeluk dengan polos, tanpa tahu apa yang terjadi. Dan di sanalah luka itu mulai terasa. Luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak bisa ditutup dengan alasan atau pembenaran. Karena hati tahu kebenarannya, meski mulut berusaha menyangkal. Rasa bersalah punya cara unik untuk menghukum. Ia tidak memukul dari luar. Ia menyiksa dari dalam. Pelan-pelan, tapi konsisten. Ada momen ketika selingkuh terasa seperti permainan. Ada rasa bangga bisa menyembunyikan jejak. Namun jauh di lubuk hati, nurani tetap berbisik. Kalau saja mereka tahu betapa hancurnya hati yang akan kau tinggalkan. Dan suara itu sulit diabaikan. Semakin ditutup, semakin keras ia bergema. Semakin dihindari, semakin tajam ia menusuk. Inilah karma yang paling sunyi, tapi paling kejam. Orang bisa melarikan diri dari pasangan yang disakiti, bisa menghindar dari tatapan masyarakat. Namun orang tidak pernah bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Hati adalah pengadilan yang paling jujur. Lama-kelamaan, rasa bersalah itu menjelma jadi bayangan. Bayangan yang mengikuti kemanapun pergi. Bayangan yang mengintip di balik senyum dan kebahagiaan semu. Bayangan yang menertawakan dari kejauhan, seakan berkata, aku tetap di sini. Itulah kenapa banyak orang yang selingkuh, akhirnya hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Mereka mungkin mencoba terlihat bahagia dengan pasangan barunya. Mereka mungkin mencoba menutupi dengan kesibukan. Namun batin mereka tetap menyimpan ruang gelap yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan rasa bersalah ini akan terus menghantui hingga kapanpun. Kadang ia muncul lewat mimpi buruk. Kadang ia hadir lewat rasa takut ketahuan. Kadang ia hadir dalam bentuk paranoia, curiga pada semua orang. Dan dari situlah hidup mulai runtuh perlahan. Bukan karena orang lain menyerang, tapi karena diri sendiri yang terus memikul beban tak kasat mata. Karma tidak selalu datang dalam bentuk balasan dari luar. Seringkali, karma hadir dari dalam, melalui rasa bersalah yang menolak pergi, melalui ketidakmampuan memandang mata orang-orang terdekat dengan jujur, melalui beban yang terus menekan jiwa setiap hari. Itu sebabnya, perselingkuhan sering disebut dosa yang menyiksa jiwa. Karena meskipun dunia tidak tahu, hati selalu tahu. Dan hati tidak bisa dibungkam. Ia akan terus menuntut kejujuran. Bayangan rasa bersalah ini tidak pernah memberi izin untuk benar-benar bebas. Ia mungkin tidak terlihat oleh orang luar. Namun ia nyata dan hadir dalam bentuk luka batin yang terus terbuka. Dan luka batin itulah yang menjadi karma paling pahit. Renungan untukmu di poin 8 ini. Rasa bersalah adalah penjara yang diciptakan oleh diri sendiri. Ia tidak membutuhkan jeruji besi. Ia hanya butuh kesadaran bahwa ada kebenaran yang sudah dikhianati. Dan penjara itu bisa berlangsung seumur hidup. Banyak orang bisa berbohong kepada dunia. Namun tidak ada yang bisa berbohong pada hatinya sendiri. Dan rasa bersalah adalah bukti nyata bahwa hati selalu menuntut keadilan. Bahkan jika tidak ada yang mengetahuinya. Karma tidak selalu datang dari luar. Ia tidak selalu berupa kehancuran finansial atau kehilangan pasangan. Kadang karma datang dalam bentuk paling sunyi, yakni rasa bersalah yang terus menghantui. Dan di titik itulah, seseorang menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah benar-benar bertahan lama. Karena bayangan rasa bersalah akan selalu mengikuti sampai akhir. 9. Semakin dikejar, semakin hampa. Karma dalam hubungan perselingkuhan sering bekerja dengan cara yang halus, tidak selalu dengan hukuman yang terlihat jelas.
Kadang ia hadir lewat rasa kosong yang makin dalam, meski seseorang berusaha keras untuk menutupinya dengan kesenangan baru. Inilah ironi yang pahit. Semakin dikejar, semakin terasa hampa. Di awal, perselingkuhan terlihat begitu menjiuhkan. Ada gairah baru, ada rasa bebas, ada ilusi cinta yang seakan lebih indah daripada kenyataan. Namun, semakin lama hubungan itu dipertahankan, semakin terasa bahwa apa yang dikejar hanyalah fata morgana. Dari luar tampak seperti oasis, tapi begitu digenggam, hanya pasir kering yang tidak bisa menghilangkan dahaga. Hampa ini muncul karena fondasi hubungan itu rapuh. Dibangun di atas pengkhianatan, berdiri di atas kebohongan, diselimuti rasa bersalah. Maka sekuat apapun orang yang berselingkuh mencoba mengabaikannya, hati tetap tahu kebenarannya. Hati tahu bahwa kebahagiaan yang dicuri dari luka orang lain tidak pernah bisa bertahan lama. Mereka yang berselingkuh sering mencoba menutup kehampaan ini dengan lebih banyak kejaran. Mereka mencari perhatian. Mereka menuntut validasi. Mereka haus akan rasa dimengerti. Tapi semakin keras mereka mengejar, semakin jauh pula perasaan itu pergi. Kebahagiaan tidak pernah bisa dipaksa. Kedamaian tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Seiring waktu, hubungan terlarang ini menuntut lebih banyak pengorbanan, lebih banyak kebohongan, lebih banyak energi untuk menjaga topeng. Dan setiap topeng itu hanya menambah jarak dengan diri sendiri. Di balik senyum pura-pura, ada hati yang terus merasa kosong. Di balik pelukan yang penuh gairah, ada rasa cemas yang sulit dihapus. Hampa itu tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Karena hati manusia tahu, cinta yang sejati tidak pernah butuh untuk dirampas. Cinta yang tulus tidak perlu menghancurkan orang lain. Maka meski tumbuh bersama orang baru, jiwa tetap merasa sepi. Meski ada pelarian, tetap ada rasa kosong yang tidak bisa diisi. Inilah paradoksnya. Selingkuh terlihat seperti jalan pintas menuju kebahagiaan, tapi sesungguhnya itu jalan panjang menuju kehampaan. Orang yang berselingkuh bisa tertawa di depan banyak orang, bisa tampak mesra di media sosial, bisa terlihat seakan bahagia. Tapi ketika malam tiba, saat semua topeng dilepas, kehampaan itu menyeruak. Semakin dikejar, semakin hampa. Karena yang mereka cari bukan cinta, melainkan pelarian. Yang mereka kejar bukan kebahagiaan, melainkan validasi sesaat. Dan semakin banyak mereka mendapatkannya, semakin mereka merasa kosong. Sama seperti orang haus yang minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus yang dirasakan. Inilah bentuk karma yang paling sunyi. Tidak ada yang bisa melihatnya dari luar, tapi orang yang mengalaminya merasakannya setiap hari. Hidup bersama seseorang, tapi tetap merasa sendiri. Tertawa keras, tapi hatinya tak pernah benar-benar terhibur. Mendapat apa yang diinginkan, tapi kehilangan apa yang dibutuhkan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pada akhirnya, kita akan sampai pada kesadaran bahwa cinta sejati tidak perlu dicuri, bahwa kebahagiaan yang tulus tidak pernah lahir dari luka orang lain, dan bahwa pelarian hanya menunda rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Semakin dikejar, semakin hampa. Itulah hukum yang tidak bisa dilawan. Karma tidak selalu datang dalam bentuk bencana yang nyata. Kadang ia hadir dalam bentuk kesunyian batin yang terus menghantui. Orang bisa terlihat lengkap dari luar, tapi kosong di dalam. Dan itu adalah penderitaan yang jauh lebih sulit disembuhkan. Jika saat ini kamu pernah merasa tergoda untuk mengambil jalan pintas, berhentilah. Tanyakan pada dirimu, apakah yang kamu kejar benar-benar cinta atau hanya pelarian? Karena yang datang dari kebohongan hanya akan meninggalkan kehampaan. Dan yang tumbuh dari luka orang lain tidak pernah bisa menjadi rumah. Renungkanlah bahwa cinta yang sejati tidak membuatmu merasa hampa. Cinta sejati tidak menuntut pengkhianatan sebagai tiket masuk. Ia hadir dengan tenang. Ia memberi tanpa harus merampas. Dan ia selalu meninggalkan kedamaian, bukan kehampaan. 10. Mereka akan merasakan sakit yang sama. Pada akhirnya, hukum kehidupan selalu berjalan adil. Orang yang pernah melukai akan dipertemukan dengan luka yang sama. Mereka yang bermain api perselingkuhan, cepat atau lambat akan terbakar oleh apinya sendiri. Bisa jadi,
Bukan sekarang balasannya, tapi waktunya akan datang. Bayangkan, mereka yang dulu dengan entengnya mengkhianati pasangan. Mereka merasa aman, merasa pintar, seakan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Saat mereka lengah, saat mereka sedang menikmati hasil dari pengkhianatan itu, balasan akan mengetuk pintu. Karma bekerja dengan cara yang misterius. Kadang lewat orang yang mereka cintai, yang ternyata mengkhianati balik. Kadang lewat rasa tidak tenang, tidur gelisah, hati selalu curiga tanpa alasan. Dan kadang lewat kehilangan besar yang tak pernah mereka bayangkan. Rasa sakit yang sama akan menghantam. Seperti seseorang yang dulu mereka buat menangis hingga tersungkur. Seperti hati yang dulu mereka remukan tanpa belas kasihan. Sakit itu akan kembali, hanya dengan bentuk dan wajah yang berbeda. Ketika mereka dikhianati, barulah mereka sadar betapa perihnya ditinggalkan. Ketika orang yang mereka percaya ternyata bermain di belakang, mereka akan merasakan hancurnya kepercayaan. Dan ketika cinta yang mereka perjuangkan dirampas, mereka akan tahu apa arti kehilangan. Itulah momen saat hidup memberi mereka cermin dari luka yang pernah mereka berikan. Mereka bisa saja menyangkal, mereka bisa menyalahkan orang lain, tapi jauh di dalam hati, mereka tahu betul itu adalah balasan. Dan tak ada tempat untuk lari selain menghadapi rasa sakit itu sendiri. Luka yang mereka dapatkan tidak selalu sama persis, tapi intensitasnya akan sepadan. Kalau dulu mereka meremehkan tangisan orang lain, kini mereka akan merasakan air mata mereka sendiri. Kalau dulu mereka menganggap pengkhianatan hanyalah kesalahan kecil, kini mereka akan dihantam oleh rasa dikhianati yang tak bisa dimaafkan. Di titik itu, mereka akan sadar satu hal, bahwa cinta bukan permainan, bahwa hati manusia bukan benda yang bisa ditukar dan dibuang, dan bahwa setiap luka yang mereka tinggalkan punya jalan untuk kembali kepada mereka. Ada yang berpikir, mungkin aku beruntung, karma tidak akan menimpaku. Tapi waktu tidak pernah bisa ditipu. Semua yang kita tanam akan tumbuh dan akan kembali ke diri kita sendiri. Mungkin lambat, mungkin cepat, tapi pasti mereka akan menanggung ketakutan yang sama. Ketakutan ditinggalkan, ketakutan tidak dicintai setulus dulu, ketakutan bahwa orang yang mereka pegang akan melepaskan tangan mereka begitu saja. Rasa sakit itu bisa datang lewat pasangan baru yang ternyata lebih licik dari mereka. Bisa lewat rasa cemburu berlebihan yang menggerogoti hari-hari. Bisa lewat hubungan yang tampak indah, tapi rapuh di dalamnya. Dan bisa lewat kehilangan seseorang yang tidak akan pernah kembali. Sakit itu datang bukan untuk balas dendam semata, tapi sebagai pelajaran keras dari kehidupan. Supaya mereka tahu betapa dalamnya luka yang pernah mereka tinggalkan. Supaya mereka paham bahwa mempermainkan cinta selalu berujung pada kehancuran. Dan saat mereka menangis, saat mereka jatuh, saat mereka merasakan sakit yang tak tertahankan, itulah saat dunia berbisik, beginilah rasa yang dulu kamu berikan. Mereka tidak bisa lagi menutup mata, karena rasa sakitnya nyata. Dan yang paling perih, mereka tahu persis kenapa itu menimpa mereka. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, hidup tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa konsekuensi. Apa yang kita berikan akan kembali. Kalau kita menebar luka, kita akan menuai luka. Kalau kita menebar cinta, kita akan menuai cinta. Perselingkuhan memang bisa memberi kenikmatan sesaat, tapi di balik itu, ada harga mahal yang menunggu. Harga berupa kehilangan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang sama. Mungkin mereka berpikir bisa lolos, tapi karma selalu lebih sabar dari manusia. Ia menunggu di tikungan, hingga saatnya tiba. Dan saat ia menghantam, tak ada yang bisa melindungi. Maka jangan pernah bermain-main dengan cinta. Karena sekali kamu melukai, luka itu akan kembali padamu. Entah dalam bentuk yang sama, atau dengan cara yang lebih keras. Dan itulah tadi 10 poin tentang pertanda karma sudah akan datang pada hubungan perselingkuhan. Jadi jangan pernah iri pada kebahagiaan palsu yang dibangun di atas luka orang lain, karena pada akhirnya semua orang akan menuai apa yang mereka tabur.
Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa kesetiaan adalah pondasi sejati dari cinta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah membantuku untuk like, komentar, dan subscribe. Ingat, aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Aku harap kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.